Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia. Di video kali ini kembali Madia akan menampilkan hasil lab, yang mana di sini Anda nanti bisa melihat bahwa di ajaran mereka ini, para pengikut Paulus ini aneh ya. Mereka mengatakan bahwa kitab suci yang sebelum Injil yaitu Taurat, yang sebelum Al-Quran yaitu Injil dan Taurat itu dikatakan mereka gagal. Tuhan gagal menurunkan firman Tuhan itu bisa diikuti oleh manusia. Nah, ini artinya gini, menurut mereka ini Tuhan Sang Pencipta itu gagal menurunkan kitab suci yang baik gitu loh. Artinya yang bisa diikuti oleh manusia. Nah, ini adalah klaim ya yang datang dari para pengikut Paulus yang saat ini berdiskusi dengan Madia ini ya. Dia mengatakan bahwa kitab suci yang dulu, kitab Taurat itu nggak ada yang sanggup manusia menjalankannya. Nah, itu artinya Tuhan Sang Pencipta itu menurunkan kitab suci gagal gitu loh, tidak benar. Artinya manusia nggak bisa mengikuti aturan yang dibuat Tuhan. Artinya Tuhan ini tidak maha tahu gitu loh. Jadi Tuhan yang mereka sembah, para pengikut Paulus ini menyembah Tuhan yang tidak maha tahu, yang tidak mengetahui. Yang aneh ya, yang anehnya tuh Tuhan kok bisa tidak tahu, Tuhan kok tidak mampu untuk menurunkan kitab suci yang sanggup diikuti oleh manusia. Anda bayangkan ya, jumlah sebelum ajaran Kristen itu datang atau Yesus itu datang, jutaan manusia sebelumnya. Nabi-nabi juga sudah diutus sebelumnya. Tetapi dikatakan oleh para pengikut Paulus ini gagal gitu loh. Artinya manusia nggak mampu menjalankan Taurat itu. Nah, ini aneh kan? Tapi anehnya lagi, kitab Tauratnya dipakai untuk kenubuatan kan, untuk melancarkan jalannya kenubuatan Yesus itu sendiri. Kan ini aneh. Mereka di satu sisi mengatakan kitab Taurat itu nggak bisa mampu manusia menjalankan, tapi di sisi lain dipakai gitu untuk kenubuatan. Nah, ini yang anehnya nih. Mari kita lihat ya, sebelumnya kita dengar dari omongan mereka, nanti kita tanggapin. Kita lanjut dulu. Dia daging babinya dijaga jangan sampai mahal. Nanti kalau banyak yang murtad, banyak yang makan daging babinya mahal. Iya. Tidak apa-apa, Madia datang NTT, Madia. Saya kasih gratis free. Babi itu banyak, daging babi banyak. Kalau banyak yang murtad, banyak mahal dong daging babi. Kasihan kawan-kawan. Justru kalau gitu malah bagus. Kalian nggak bisa nyerang kami taruh aja babi di depan kami, beres pada kabur semua. Ya, biar babi nggak mahal kawan gitu loh. Kalau yang banyak murtad nanti banyak makan babi jadi mahal. Babinya kita makan mah dia, minyaknya kita simpen pakai dirijen. Kalau kalian datang kita siram. Pastilah diterbirit-birit itu. Ya kan, aneh kan? Padahal di dalam kitab suci mereka pun di imamat itu babi diharamkan, dilarang oleh kitab suci mereka. Tetapi kata Paulus ya yang mengatakan itu babi akhirnya boleh dimakan. Ini kan artinya mereka ini ajaran di kitab suci mereka sendiri nggak dijalankan. Artinya yang sudah ada aturan di kitab suci mereka itu melarang makan babi, tetapi ujuk-ujuknya dibolehkan gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu urusan agama mereka. Kita hanya cukup cukup mengetahui agar saudara-saudara kita yang muslim mengetahui bahwa kalau Anda sampai kebangatan menjadi murtad, masuk ke agama mereka, ya Anda bisa nilai sendiri. Agama mereka ini yang pertama, mereka menyembah Tuhan mayat ya, menyembah Tuhan mayat, mantan mayat yang mati 3 hari. Nah, itu bila Anda menjadi murtad, maka Anda akan menyembah Tuhan yang bisa mati 3 hari. Itu di ajaran mereka begitu Tuhannya. Tuhan di Yohanes 13 ayat 2, di ajaran mereka keselamatan itu melibatkan iblis. Nah, itu menurut ajaran mereka, keselamatan mereka itu melibatkan ajaran iblis, karena iblis membisiki Yudas di Yohanes 13 ayat 2 itu sehingga terjadinya penyalipan. Nah, ini artinya bila Anda menjadi murtad gara-gara itu, maka Anda mengikuti ajaran yang keselamatannya itu melibatkan iblis.
dalam membisiki Yudas sehingga terjadinya penyalipan Yesus itu sendiri. Nah, itu bila Anda terjadi seperti itu. Yang ketiga, ya bila Anda mengikuti ajaran mereka jadi murtad, maka Anda akan bisa makan apa saja gitu loh. Karena di ajaran mereka itu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Jadi makan apa saja boleh. Makanan yang haram, yang halal, yang kotor, yang jorok, tikus, ular, babi dan lain-lain, banyak sekali binatang yang jorok-jorok itu boleh dimakan. Boleh dimakan karena di ajaran mereka itu yang bukan yang masuk ke mulut katanya yang najis. Nah, itu Anda ya terserah. Bila Anda siap seperti itu ya itu hak Anda. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjut dalam diskusi ini. Ini ada yang masih tanya ini. Kebetulan ini kan menyangkut kita sering Belum Madia Madia. Pak Madia. Mohon maaf ya Pak Madia, saya belum. Ini saya sudah lupa, ini gara-gara Pak Madia ini saya sudah lupa apa yang saya. Ya oke, begitu sajalah saya mau turun sudah. Oke, begitu sudah Madia, tolong jaga sedikit ya. Terima. Kalau Madia tuh santai, enjoy orangnya Ibu. Madia tuh santai aja. Ada Madia namanya tuh nggak suka marah. Cuma kalau mau bilang cerewet ya iya cerewet. Ngapain di Madia? Iya. Iya. Bisa dari Google. Ya, Pak Madia, kadang-kadang Ina, Pak Madia, kalau mau tanya ya. masalah jodoh, masalah apa tanya aja sama Madia. Madia tuh Google loh, lebih daripada Google. Dia tahu loh cara-cara. Tanya aja. Cara jurus resep makanan yang enak. Dia tahu. Pak Bom, janganlah ungkit-ungkit terus, nanti semua dunia tahu saya masih jomblo, Pak. Malah bagus tuh Ibu nak. Dia Promosi gratis, Bu. tahu. Masalah makanan dia tahu, minuman dia tahu, masalah pekerjaan dia tahu, semua dia tahu. Iya. Iya, oke. Media orangnya hebat tuh. Boleh tanya tuh, Bu Ina. Boleh tanya. Ini, Pak Bobon, ini yang masih jadi kadang-kadang kan diskusi ini kadang-kadang terbenturnya gini Pak Bobon. Ya. Kawan-kawan ini kan memakai PL Taurat. Nah, begitu dikorelasikan di ayat-ayat PL Taurat ini, ada ayat yang dijalankan, ada yang enggak gitu loh. Makanya Madia bertanya kawan-kawan ini. Begini Madia. Oke, Pak Madia. Nanti kawan-kawan dijawab gini, yang Madia bingung ini pada saat Madia compare ke ayat yang di PL itu katanya nggak dijalankan lagi, tapi ada yang dijalankan. Nah, ini yang Madia tanya batasannya itu. Kawan-kawan ini yang dipakai Pak Madia, I haven't finished my words. Silakan. Yes, I know. Silakan. Lihat sesuatu apa yang saya mau omong nih Pak Madia nih gara-gara kau nih Pak Madia. Silakan. It's Belum mau okay. dimarahin rasain dulu. Oke lah. Oh, saya punya. Oh, Ibu Sofiatul sudah ada. Shalom Ibu Sofiatul. Ini saya paling fans berat ini dengan Ibu Sofiatul. Kalau sama saya nggak usah lah. Kalau sama saya nggak. Satu orang. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada kedatangan salah satu penghujat juga ini namanya Ibu Sofiatul ya. Yang mana juga di ajaran mereka sendiri, Ibu Sofiatul aneh juga gitu loh. Mengatakan Yesus itu tergantung di pohon. Nah, itu kan aneh, disalib di pohon. Yang kedua, pada saat disalib pun dalam keadaan telanjang. Ini kan aneh nih orang. Dan ini mereka dari ajaran mereka apa nggak protes gitu loh, apa yang disampaikan oleh Sofiatul seperti itu. Ini sudah sama dia buat juga di akun video Madia pernyataan Sofiatul seperti itu ya. Itu jejak historisnya juga ada. Oke, kita lanjut dulu sebelumnya diskusi. Ngambek apa Ibu? Lele, janganlah merajuk Pak Bom. Ya kembali lagi lah. Oke, saya sudah bekerja sudah Pak Bom begitu sudahlah. Pak Madia kalau mau bicara tentang Taurat atau apa-apa Pak Madia tidak akan mampu untuk jalani seperti apa yang dalam Taurat Pak Madia, itu saja. Oke, shalom semua. Nah, ya kan? Ini kan disampaikan oleh ibu ini, katanya di Taurat itu tidak akan mampu untuk dijalankan. Berarti Tuhan menurunkan kitab suci itu sia-sia gitu loh. Artinya manusia yang di zaman sebelum abad ke-1 Yesus itu datang sia-sia.
tidak ada yang dijalankan. Berarti manusia itu dalam hidup dalam kebimbangan, hidup dalam suatu kegelapan yang tidak jelas karena dia nggak mampu menjalankan kitab Taurat menurut ibu tadi ya, dari para pengikut Paulus ini. Artinya mereka nggak sanggup menjalankan kitab Taurat itu, sebelum diklaimnya seperti itu. Nah, berarti dengan seperti ini, itu artinya Tuhan Sang Pencipta itu gagal menurunkan kitab suci yang mampu untuk dijalankan oleh manusia. Nah, Tuhan seperti ini yang mereka sembah. Artinya Tuhan yang gagal, yang nggak mampu untuk menjalankan, yang nggak mampu membuat kitab suci yang mampu untuk dijalankan manusia. Ini menurut mereka. Nah, nanti kita dengarkan dari Pak Bom itu sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan itu gagal menurunkan kitab suci yang bisa dijalankan oleh manusia. Padahal kenyataannya manusia hidup sebelum Isa atau Yesus itu datang sudah ada nabi, ya, sudah ada nabi Musa dan nabi-nabi ke atas jalur sampai ke Adam. Nah, posisi seperti ini disangkal oleh para pengikut Paulus ya, ajaran pengikut Paulus ini ya. Ya, oke, kita dengar dulu kelanjutannya. Terima kasih Ibu Ina, terima kasih. Shalom, Pak Bom, Pak Horas, Pak Timothy, Pak Papua, Pak Yoga, Pak Madia, Pak Sang Penggugat. Bye, happy Bye, weekend. Bu Ina. Bye. Nama mantan saya Ina loh. Nama mantan pacar saya Ina, Ibu. Nama mantan Sudahlah, kau modus saja. Shalom, Ibu Sofiatul. Iya, shalom Bu. Ya itu Pak Udin, Ya. saya nggak bisa angkat ya Pak Udin ya. Device not connected. Bapak punya jaringan susah Pak, saya nggak bisa angkat Pak. Pak Bom, ini Ya. kan ada yang biar kita lurus diskusinya. Kadang-kadang kan yang jadi beban ini, Madia ini, kenapa pada saat Madia rujuk ke PL di Taurat ini kok ada ayat yang nggak dijalankan ajarannya itu. Nah, jadi batasan menurut ajaran Kristen yang dijalankan dan tidak tuh yang mana saja gitu loh. Ayat-ayatnya kira-kira Oke, sebagai gambar. saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya belum lari ke ayat. Jadi gini. Apa punya? Pak Horas ya. Open aja Pak Bombon, open aja. Saya bingung tuh kadang-kadang pada saat merujuk ke PL, kawan-kawan nggak pakai, tapi ada yang dipakai, makanya bingung gitu loh. Makanya yang mana yang dipakai, mana yang tidak itu. Oke, nah ini kan kita bicara tentang kitab suci tadi ya, yang mengenai Taurat ya, yang sebagian di dalam kitab Taurat itu dipakai. Ya, mungkin seperti ayat-ayat yang berbicara tentang 10 perintah Tuhan itu mereka pakai. Tapi di sisi lain mereka nggak pakai lagi. Tapi anehnya, pada saat berbicara persepuluhan di dalam PL itu sendiri, ada mereka pakai gitu loh. Nah ini artinya kan berstandar ganda. Tapi tidak ada batasannya, makanya ini dia tanyakan. Tapi kita dengar nanti dari penjelasan Pak Bom, dia dengan ini mengklaim bahwa tidak ada yang mampu manusia itu untuk menjalankan kitab Taurat. Nah, ini artinya Tuhan itu gagal, tidak benar, tidak maha mengetahui, tidak jelas menurunkan kitab Taurat, sehingga manusia itu gagal, tidak mampu untuk menjalankan. Berarti Tuhan tidak maha kuasa menurut mereka ini ya, kita dengar. Biar ada tahu Madia gitu, tolong dikasih informasi saja. Sebagai diskusi enak gitu loh. Kadang-kadang gitu Pak Bom. Saya mau jawab, kok sudah bertanya lagi. Nanti saya mau jawab, kok bertanya. Mau dijawab nggak nih? Itu tadi. Saya nggak tanya. Itu saya tegasin itu tadi. Yang mana kira-kira dipakai ayatnya? Sudah waktu saya jawab? Silakan Pak, silakan. Oke. Saya mau jawab, kok potong terus. Oke, jadi gini media ya. Di dalam hukum Taurat itu ada 613 hukum. Yang mana 10 hukum Taurat, ya, di dalam itu adalah hukum yang sangat namanya moral law. Itulah hukum yang terutama. 613 hukum itu, bangsa Israel di situ ada namanya hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Aturan-aturan dari imam-imam juga ada. Hukum itu tidak ada yang bisa diikuti oleh manusia. Contoh, pertanyaan saya sama dia. Sekarang kamu mau nggak? Kita bisa dengar ya dari mulut Pak Bom sendiri mengatakan hukum Taurat itu yang 613 itu tidak ada yang mampu diikuti oleh manusia, yang ada tadi moral, seremonial. Nah, seperti itu tidak ada yang mampu diikuti oleh manusia. Nah,
Kemudian kalau 10 perintah 10 perintah Tuhan itu mungkin bisa diikutin. Tetapi di sini kita menekankan tadi yang disampaikan oleh Pak Bom, dia mengklaim bahwa Tuhan itu gagal, atau Tuhan itu tidak maha kuasa. Karena menurunkan kitab Taurat dari firman-firman Tuhan itu manusia nggak ada mampu mengikuti. Menurut Pak Bom, manusia nggak ada yang mampu mengikuti hukum Taurat itu. Berarti Tuhan sia-sia menurunkan kitab Taurat. Nah, Tuhan seperti ini yang disembah oleh mereka ini gitu loh, oleh para pengikut Paulus ini. Ya, ini Tuhan seperti ini yang diikuti Pak Bom dan kawan-kawan. Tuhan yang tidak maha kuasa, Tuhan yang tidak maha mengetahui, Tuhan yang gagal menurunkan kitab suci bisa diikuti oleh manusia. Kita dengar dulu. Enggak, kalau kamu mencuri potong tangan, mau nggak? Kamu mau nggak? Gimana Pak? Kalau itu Contohnya begini. Oh, ya. Dikatakan hari Sabat, contoh hari Sabat. Orang mau melahirkan pas hari Sabat. Apakah kau lari ke rumah sakit, dokter nggak ada, semua Sabat? Kira-kira gimana? Mana yang boleh dipentingkan? Tolong nyawa seseorang atau melakukan Sabat? Ini kan sebenarnya aku mau jawab ini, tapi nanti terbentur kembali sama Pak Bom ini. Bakal terputus, langsung di kick nanti. Sebenarnya kalau dalam hal ini, posisi darurat. Dalam Islam tuh apapun yang darurat, bahkan babi pun bisa dimakan kalau darurat. Tapi kalau media kelas ini di sini langsung jawab ini akan terputus, ini bakal di kick media nanti dari room itu gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Kalau dalam Islam sih ada jawabannya Pak gitu. Maksudnya di ajaran kawan-kawan ini apa ada? Kalau Islam ada jawabannya. Ada. Kamu itu yang saya bilang, kalian punya seberang itu, kalian tuh terputar-putar kiri kanan. Saya tanya satu, kamu jawab 1000. Mana lebih penting, menolong nyawa orang atau melakukan aturan? Menolong nyawa orang. Nah itu namanya kasih. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah kan, dia mengatakan menolong orang itu kasih. Artinya kan kalau dalam Islam pintu darurat kalau dalam hal seperti itu. Tetapi aturan yang normal sesuai dengan ayat-ayat dalam aturan di kitab suci harus dijalankan dulu. Tapi bila terbentur dalam posisi darurat, nah baru boleh dijalankan yang pintu darurat itu. Yang tidak boleh bisa jadi boleh. Tetapi kalau dalam Pak Bom ini mengatakan sesuatu yang di kitab suci terdahulu itu dikatakan itu ajaran kasih. Nah, dalam Islam itu namanya pintu darurat ya. Kita dengar kembali ya. Itu dia menggenapi, bukan menghilangkan, tapi menggenapi dengan kasih sayangnya. Karena bangsa Israel itu tidak bisa mengikuti 613. Makanya di dalam Matius 5 ini saya baca ya supaya dia paham ya. Coba aja bagaimana mereka ini mengklaim ya, yang ajaran yang datang abad ke-1 mengklaim dengan menyalahkan ajaran Yudaisme yang dikatakannya tidak sanggup mengikuti ajaran Taurat. Ini kan aneh. Yang punya kitab suci aja nggak seperti itu. Yang punya kitab suci Taurat orang Yahudi tidak ada mengatakan mereka nggak mampu. Mereka mampu. Mereka menjalankan kok. Kitab Taurat mereka jalankan, yang 613 mereka jalankan. Hanya saja itu mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Menjalankan kitab Taurat itu ada yang sesuai dengan posisinya pemerintah, penguasa, atau ada yang rakyat biasa, itu ada posisi masing-masing. Tetapi mereka jalankan kitab Taurat itu sesuai dengan kondisi dan posisinya masing-masing. Nah, di sini diklaim datang abad ke-1, Pak Bom ini yang menyatakan bahwa orang Yahudi nggak mampu, ajaran Taurat nggak mampu dijalankan. Berarti posisinya Sang Pencipta menurunkan kitab Taurat itu gagal, tidak maha kuasa Tuhan. Seharusnya Tuhan maha tahu gitu loh. Tuhan harusnya maha tahu, menjalankan. Manusia yang diturunkannya kitab Taurat itu tentunya mampu untuk menjalankan. Kita lanjut. Banyak ayatnya. Kita bicara nggak usah di Galatia, nanti kamu bilang Paulus, ya sama aja dari Injil Matius saja. Nih Matius 5. Ya, Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya itu yang mengasihi. Nanti sebentar saya jelaskan. Nih, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat
sebelum semuanya ini terjadi. Jadi hukum yang paling terbesar adalah hukum kasih, bukan aturan. Sebagai koreksi ya Pak Umum ya, di cetakan tahun ini saya tampilkan di layar ini babi yang mulanya babi berubah menjadi babi hutan. Ini saya tampilkan di layar ini tahun cetakannya segalanya. Apakah boleh? Apakah boleh? Kata Anda kan tidak boleh dirubah satu iota pun, satu titik pun ayat-ayat di dalam kitab suci itu. Tetapi ternyata babi menjadi babi hutan, kelinci menjadi kelinci hutan, ya kan? Jumlah 40.000 menjadi 4.000. Itu bagaimana gitu loh. Nah, ini harusnya Anda jawab nanti koreksi seperti ini. Apakah babi ini boleh dirubah? Ya, ajaran yang sebelumnya dulu berhitan, mengkapani mayat itu semua ada gitu loh. Semua ada, tapi di ajaran kasih kemudian datang di ajaran Paulus ini, itu ajaran kitab Taurat dihilangkan, dibatalin semua. Dengan alasan digenapi. Nah, jadi posisi menggenapi ini pun ini tanda tanya Pak Umum gitu loh. Faktanya di ajaran Taurat perintah itu umat Islam semua yang menjalankan rata-rata. Ya, dalam hukum-hukum seperti contoh berhitan, ya contoh lain mengkapani mayat. Ya, jadi posisi seperti itu Islam yang menjalankan. Justru Anda yang mengaku 11-12 ajaran kitab sucinya Anda pakai punya Yahudi, tetapi ajarannya nggak Anda pakai. Malah dengan alasan menggenapi. Oke, kita lanjut kembali. Aturan, makanya Tuhan Yesus berkata di sini nih. Di dalam ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguh kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. ini. Apakah orang bisa pada waktu orang mau melahirkan seperti tadi Madia sampaikan? Contoh satu itu aja. Apakah Madia tidak punya hati untuk melihat orang itu menolong orang untuk kasih melahirkan? Contoh Madia dokter. Hati Bapak. Nah, untuk itu yang harus dikenapi oleh Tuhan Yesus, karena kasih. Hukumnya di mana? Di hukumnya. Gitu. Oh, jadi nyawa penting Bapak ya? Nyawa penting berarti. Iya, masalah nyawa penting, makanya hukumnya di sini nih. Kalau lihat ini, nih. Masalah keselamatan, di sini masalah keselamatan. Bentar ya. Oke. Sebenarnya Madia bisa saja ya langsung debat di sini untuk mengcounter langsung, tapi bakal terlempar Madia di situ gitu loh. Makanya Madia ya biarlah ikutin arus dulu nih mereka ini gitu loh. Ikutin arus, nanti pelan-pelan Madia belokannya, Madia sanggah. Kita lanjut kembali. Makanya Tuhan Yesus berkata gini, jawab Yesus. Ini kan ceritanya kan orang-orang ahli Taurat kan bertanya, ini kan murid-muridnya juga tahu nih, guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat, betul nggak? Ya kan? Oh iya. Nah, hukum Taurat, ya kan? Dari Kejadian sampai Maliaki, oke? Nah, makanya Yesus menjawab, bukan Paulus, ini Yesus yang bicara. Matius itu murid Yesus. Nih, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus mencintai Tuhan duluan. Itu hukum yang pertama yang ada di dalam hukum Taurat itu. Contoh, jangan itu yang dikenapi ya. Contoh di Keluaran 20 itu, jangan menyembah ilah lain. Allah tidak ada dari bangsa luar Israel. Jadi kalau menyembah Tuhan di luar bangsa Israel itu menyembah Baal. Oke. Bila kita amati ya, kita jawab dulu ya. Ini Pak Bombo mengatakan bila menyembah ilah lain menyembah Baal. Buktinya orang Yahudi menyembah Tuhan yang Esa murni, Pak Bombo, namanya Hasem, Elohim Hasem. Nah, ternyata Anda yang memakai kitab Taurat mereka, PL itu menyembah namanya Tuhan Yesus. Jadi kan berbeda di sini. Jadi dalam posisi ini 10 perintah Tuhan yang Anda sampaikan tidak boleh dirubah-rubah, ternyata berubah. Dulu asalnya namanya Hasem, berubah menjadi Tuhan Yesus. Dan pribadinya pun berbeda. Sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhan Maha Esa murni, Esa yang tidak ada berbilang-bilang dan tidak bisa diserupakan dan tidak kelihatan Tuhannya. Sedangkan datang Tuhan Yesus, Tuhannya bisa menjelma menjadi manusia. Ya, seperti itu, Tuhannya berbilang-bilang, Trinitas atau Tritunggal. Jadi posisi 10 perintah Tuhan yang Anda gadang-gadang di sini patah ya Pak Bomomnya. Kalau dalam konteks Madia menilai, analisa Madia patah. Oke.
Saya kira cukup jelas ini apa Madia sampaikan ini untuk posisi seperti ini. Mungkin sampai di sini yang Madia bisa sampaikan untuk menjawab apa-apa dan menganalisa apa-apa yang Madia ingin counter dalam hal ini posisi kebenaran Tuhan yang Maha Esa Murni. Demikian, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.